Hai dok. Halo Karin, long time no Halo, suaraku see. kedengeran jelas nggak dok? Jelas, jelas banget. Jelas banget. Nah, apa kabarnya nih dokter Hans? Puji Tuhan, sehat-sehat. Karin gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat juga. Iya, by the way, Nah, thank you kirimannya sudah saya minum ya, jusnya dari It's Buah kemarin sampai mendarat di Surabaya dengan selamat. wah mantap. Nih kalau ada penonton audiens dari Surabaya siap-siap ya. It's Buah bakal bisa delivery ke Surabaya. Oh, jadi saya percobaan pertama kemarin ya. Iya, bener first trial banget. Oke, 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 Perdana. oke, 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 oke. Nah, jadi sekarang ini kan masih pandemi ya dok, secara nggak Hmm. sengaja udah ngubah gaya hidup kita banget. Kita sebagian Yes. orang mungkin dipaksa untuk menerapkan pola hidup sehat, makan sehat. Nah, apalagi sekarang gaya hidup sehat itu yang berawal dari pola makan. Ya. Makanya hari ini kita ngobrol sama Dr. Hans, bakal ngomongin tren pola makan. Oke. Apalagi pandemi di Indonesia ini masih berlangsung kan, dan maka pola makan dan tren makanan di 2021 juga masih diprediksi nggak bakal berubah signifikan nih. Nah, mungkin Dokter Hans boleh perkenalan dulu nih ke audiens. Dokter Hans tuh siapa sih biar audiens udah kenal nih sama narasumber kita hari ini. Ya, oke. Jadi buat teman-teman follower It's Buah dan kalau follower saya udah nggak perlu dikenalkan karena udah sering posting setiap hari gitu ya. Buat Aktif follower banget ya buat dok ya. Iya, sebisa mungkin aktif lah ya, apalagi dengan momen-momen seperti ini kan orang penting banget untuk mendapatkan Benar-benar. informasi yang benar gitu ya. That's why I want to share this evening with It's Buah di live-nya It's Buah juga. Jadi perkenalin, nama saya Dr. Hans, saya seorang nutrisionis gitu ya. Yang juga aktif untuk mengedukasi di beberapa platform. Jadi saya sendiri ada YouTube channel ya, ada YouTube channel yang aktif juga dengan rekan saya juga Dr. Sung yang kita punya channel namanya 3H, hidup happy healthy gitu. Ya saya sendiri Betul, juga jangan lupa ada. subscribe. Jangan lupa subscribe di channelnya Hidup Happy Healthy 3H karena di sana banyak sekali informasi kesehatan yang saya sharingkan dengan partner saya. Jadi bukan cuma yang namanya kesehatan tuh, it's not just about diet ya. Jadi it's more than that gitu ya, karena banyak banget yang kita bisa explore sebenarnya kalau kita ini apa ya, mau hidup sehat gitu. Jadi banyak tips-tips Betul. di sana. Saya sendiri juga aktif di Instagram saya pribadi, di Instagram saya di sini It's Hans Pra. Kemudian saya juga aktif di beberapa media gitu ya. Jadi biasanya media kalau di Surabaya itu medianya ada media suara gitu ya. Jadi media suara itu Radio Suara Surabaya, saya juga aktif di sana. Kemudian di beberapa media televisi dan media cetak juga gitu. Jadi intinya kalau sekarang sih ya lebih banyak mungkin ke live gini ya, live atau webinar gitu. Jadi untuk yang Benar-benar. seputar healthy lifestyle gitu. Itu aja sih. Oke, thank you Dokter Hans. Ya benar banget. Sama-sama. Dokter Hans ini cukup aktif juga di Instagramnya, di sosial medianya, dan ada YouTube channelnya juga. Nanti kita setelah posting bakal di tag di caption. Yes. Nah, anyway, back to the topic nih dok. Ya, Jadi ya, ya. masih awal tahun, awal bulan juga, masih di Januari bulan pertama. Kita kan masih ngomongin resolusi sehat nih dok. Yes. Nah, sebenarnya pola makan itu bisa nggak sih dimasukin ke resolusi sehat? Dan apa telat nggak sih sebenarnya kalau kita masih ngomongin pola makan? Bukan bisa apa enggak, harus dimasukkan justru kalau menurut saya. Nah, itu Harus kenapa tuh dok? dimasukkan gitu ya, karena hampir semua dari kondisi kesehatan sekarang, kondisi kesehatan yang kita alami sekarang ya, itu terjadi karena apa yang kita makan dan apa yang tidak kita makan gitu ya. Karena kita kan sering dengar ya, ada yang namanya you are what you eat gitu. Benar, Sebelumnya saya tambahin lagi, you are what you eat, you are what you don't eat gitu ya. Jadi bukan cuma apa yang kamu makan, tapi apa yang kamu tidak makan itu juga sangat mempengaruhi kondisi kesehatan kita sekarang gitu. Jadi menurut saya pola makan itu harus ya dimasukin, apalagi buat teman-teman yang memang resolusi sehatnya belum tercapai gitu.
belum tercapai Nah, tahun kemarin gitu. Jadi benar-benar. jangan pernah menyerah gitu ya, never give up, always start something new. Apalagi kita sekarang kan masih baru belum 1 bulan kan, tahun 2021 ya. Jadi it's never too late lah, it's never too late to start healthy lifestyle. Setuju, setuju. Jadi sebenarnya belum nggak bakal ada yang telat ya dok, apalagi lebih baik kita memulai ya daripada nggak sama sekali. Yes, lebih baik memulai, lebih baik mencoba gitu ya. Entah nanti mungkin belum berhasil atau mungkin ada yang perlu diperbaiki. Itu perlunya kita saling sharing seperti ini. Nah mungkin buat sahabat sehat yang punya resolusi sehat atau wishlist buat tahun ini, gue mau ngejalanin diet apa nih atau mau merubah pola makan seperti apa, boleh komen pengalamannya juga di bawah. Nanti kalau keren boleh dapat hadiah. Nah, kalau menurut Dokter Hans tuh tren diet di tahun ini kira-kira apa nih yang bakal jadi highlights di 2021? Berhubung dengan kondisi yang kita alami sekarang, ya tentunya tahun 2021 harus lebih siap daripada tahun kemarin ya. Dan kita tahu ya dalam kondisi seperti ini pasti orang lagi berlomba-lomba untuk ningkatin imun nih, Karin. Jadi mereka pasti berusaha untuk bagaimana caranya meningkatkan imunitas, tapi juga tetap dalam arti mendapatkan body goal gitu ya. Biasanya orang-orang kan either mereka mengejar body goal tertentu gitu ya, tapi sekarang dengan kondisi seperti ini pasti orang juga akan punya fokus yang bukan cuma punya body goal yang aduhai gitu ya, yang diinginkan. Benar. Tapi juga tetap harus sehat gitu. Caranya juga harus meningkatkan imunitas gitu. Jadi untuk tren-tren diet yang sekarang mungkin yang saya tahu so far kebanyakan orang-orang seperti vegetarian atau vegan gitu ya, atau Mediterranean diet itu juga sangat-sangat baik untuk kesehatan gitu ya. Mediterranean diet or DASH diet gitu ya, DASH diet. Jadi biasanya untuk orang-orang yang punya masalah hipertensi dan lain-lain gitu. Jadi itu sih yang menurut saya mungkin, dan satu lagi biasanya yang masih ngetren biasanya diet ketogenik gitu. Itu juga masih cukup trending so far. Nah, oke. Mungkin sahabat sehat ada yang lagi menjalankan pola makan tersebut. Nah, mungkin boleh dijelasin dikit kali ya, Dok. Karena kan sebenarnya pola makan dan diet itu sama, tapi kenapa hari ini di judul ditulisnya tuh tren pola makan bukan tren diet gitu. Karena biasanya kan orang Indonesia kalau denger diet tuh biasanya kurus gitu, pengen kurus. Padahal sama aja, pola makan sama diet sama aja gitu ya kan. Mungkin boleh dijelasin sedikit Dok, kenapa kita mesti mengatur pola makan kita, Dok? Ya, jadi benar banget. Jadi sebenarnya pola makan dan diet itu sama, tapi ya memang karena orang Indonesia ini masih sering salah kaprah ya. Itu sebabnya juga saya selalu kalau di konten saya selalu mengatakan diet gitu. Karena dalam arti meskipun itu sama, tapi pengertiannya ranahnya seringkali untuk orang-orang yang mau menurunkan berat badan gitu ya. Nah, kenapa kok kita perlu banget yang namanya mengatur pola makan atau mengatur diet? Tadi seperti saya udah sampaikan pertama tadi ya. Apa yang terjadi dengan kondisi kesehatan kita sekarang itu mostly itu karena apa yang kita makan dan apa yang kita tidak makan gitu. Dan yang namanya aktivitas makan itu kan setiap hari ya Karin ya. Jadi hampir bahkan orang itu sehari itu makannya bisa lebih dari 3 kali. Kalau dulu orang bilangnya makan pagi, siang, malam gitu ya. Sekarang ada yang namanya snacking gitu. Belum cheatingnya, belum selingan-selingannya. Belum selingan-selingannya, ada istilah yang namanya brunch gitu ya. Ada yang namanya supper gitu dan snacking dan lain-lain. Jadi yang namanya aktivitas makan ini kan relate-nya kan erat banget ya sama kesehatan kita, sama aktivitas harian kita gitu. Belum lagi sekarang namanya kuliner gitu ya. Kulinernya meskipun sudah tidak bisa offline, sekarang kulinernya online semua gitu. Jadi semuanya ada di genggaman tangan Anda gitu. Jadi untuk memilih makanan ini perlu suatu perlu suatu wisdom. Kalau menurut saya perlu suatu wisdom, perlu suatu knowledge, perlu suatu pengetahuan yang bijak gitu menurut saya untuk kita memilih makanan, apalagi kalau kita mau mendapatkan kesehatan yang baik gitu dalam arti karena
kalau kita bicara dengan kondisi sekarang ya, dalam arti memang yang namanya protokol kesehatan, yang namanya dalam arti ya mungkin sekarang lagi booming-boomingnya vaksin dan lain-lain, itu kan semuanya itu tidak menjamin gitu ya, tidak menjamin bahwa kita akan bebas dari penyakit gitu. Nah, yang namanya penyakit itu bukan cuma yang lagi naik daun sekarang, bukan cuma COVID gitu ya. Yang namanya penyakit itu banyak sekali, yang namanya virus itu jenisnya ratusan gitu. Jadi jangan hanya terpaku dengan yang sekarang lagi naik daun gitu, yang sekarang dalam arti lagi booming-boomingnya nih, lagi trending-trendingnya nih gitu. Jadi jangan cuma terpaku pada itu, karena apa? Karena kebanyakan orang-orang justru yang fatal gitu ya, yang fatal terkena COVID ini karena mereka punya comorbid gitu loh, which is comorbid ini yang jarang diperhatikan gitu sama banyak orang. Jadi banyak orang berpikir, loh ini yang ini kena tapi nggak apa-apa, yang ini kena tapi dalam arti bisa fatal gitu ya. Ya itu karena dalam arti kondisi imunitas kita itu berbeda-beda gitu, meskipun kita dalam satu ruangan yang sama, kenapa kok satunya tertular satunya enggak gitu kan? Dalam arti karena orang itu imunitasnya beda-beda, ada yang imunitasnya baik, ada yang imunitasnya kurang gitu. Nah, bagaimana caranya kita meningkatkan imunitas? Itu salah satunya yang paling erat adalah dengan mengatur pola makan gitu. Benar. Itu dari dalamnya dulu ya dok ya, baru kita explore lagi buat yang lain. Exactly. Ini kalau tadi kata Baby C, satu mulut saya tidak berhenti makan. Nah halo, itu tuh yang perlu dikontrol. Iya, halo semuanya nih. Ada beberapa follower saya yang juga join barusan. Halo dok, halo. Hans tuh dok. Hai. Ya, silakan menyimak. Nah, penonton Jabodetabek nih ya, khususnya Jabodetabek, boleh banget nanti pertanyaan terbaiknya nanti kalian bakal dapat imun booster senilai 195.000, makanya siapin pertanyaan kalian. Udah boleh komen-komen di bawah, nanti satu persatu akan dijawab sama Dokter Hans. Yes. Oh. Nah, ngomong-ngomong diet nih ya dok, pola makan seperti apa sih yang disarankan dan jenis-jenisnya yang baik dilakukan saat pandemi ini gitu? Kalau pola makan, kalau menurut saya sebetulnya ini ya jenisnya banyak sekali gitu ya. Kalau ibaratnya kita bilang kalau mau menuju Roma itu banyak jalan menuju Roma gitu ya. Bener, jadi bener. Apalagi dengan banyaknya metode diet yang sekarang berkembang gitu ya. Ada yang peralihan dari vegetarian ke fleksitarian gitu ya. Ada lagi yang seperti yang saya katakan di Mediterranean diet, ada yang namanya paleo diet. Jadi sebetulnya banyak banget gitu ya. Dan menurut saya yang mana yang dipilih itu tergantung dengan kondisi kita masing-masing gitu, tergantung dari kondisi kita masing-masing, tergantung dari karakter kita masing-masing, tergantung dari preference kita masing-masing gitu. Jadi saya selalu mengatakan ya, there is no one size that fits all gitu ya. Jadi nggak ada satu diet pun yang bisa kita terapkan baik untuk saya tapi baik juga untuk semua orang gitu, nggak bisa gitu, karena setiap orang itu berbeda gitu. Jadi, tapi kalau secara umum memang yang saya sarankan adalah diet dengan seimbang ya, diet yang seimbang, balance diet gitu. Nah, balance diet di sini itu yang saya maksud adalah mencukupi kebutuhan makro dan mikronya gitu. Karena kalau selama ini banyak orang cuma mungkin fokusnya ke makro aja nih. Nah, kalau ke makro itu kan biasanya hubungannya dengan kalori ya Karin gitu. Jadi kenapa kok orang bilang, oh dietnya defisit kalori lah, dietnya surplus kalori lah, maintenance kalori dan lain-lain gitu. Karena kalau kita hanya berbicara mengenai kalori, sebenarnya yang kita bicarakan hanya makronya aja gitu. Nah, kalau kita cuma ngomongin kalori berarti belum tentu seimbang gitu, belum tentu seimbang, saya katakan gitu. Nah, makanya yang saya katakan selalu diet yang seimbang itu adalah diet yang menggabungkan antara makronutrisi dan mikronutrisi gitu. Jadi itu adalah diet yang menurut saya paling baik. Nah, bagaimana kita mengolah isinya, komposisinya seperti apa? Nah, itu yang disesuaikan dengan kebutuhan perorangan gitu. Oke. Nah, contohnya seperti apa tuh dok? Menggabungkannya itu seperti apa? Nah, contohnya gini, kalau saya biasanya saya selalu memberikan, kebetulan saya lagi nggak bawain kertasnya ya, saya biasanya ada kertas yang saya gambarin piring sehat gitu. Jadi piring sehat ini ilustrasi dalam arti
ini secara umum ya Karin ya. Jadi biasanya saya minta 50% dari piring kita, ya 50% dari piring kita itu isinya buah dan sayur. Gitu, 50% dari buah dan sayur, 30% dari piring kita itu isinya protein, gitu. Dan 20% itu sisanya dari seperti kita main karbohidratnya, jadi karbohidrat utamanya. Jadi karbohidrat utama boleh apapun, misalnya kita suka makan ubi, atau kita mungkin suka makan singkong, mau makan pasta, mau makan gandum, mau makan oat, mau makan nasi, mau makan kentang, apapun, boleh itu 20% komposisinya. 30%-nya itu dari protein, entah proteinnya mau hewani, mau nabati, sesuaikan aja sama preference-nya. Kalau yang vegetarian ya protein nabati gitu ya, kalau yang vegan ya mungkin tidak makan yang dairy product dan lain-lain gitu. Kemudian sisanya 50% itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan gitu. Dan itu bagaimana cara kita mengolahnya juga mesti bijak ya, dalam arti kita mesti pengolahannya mesti sehat gitu. Oke, nah ini tadi ada yang komen dari Marshall Yudawir Reja, buahnya mahal, dimurahkan dong. Ini kayaknya beli buahnya blueberry atau blackberry ya, atau buah impor yang susah dicari, makanya mahal. Sebenarnya gini, kalau buah itu mungkin It's Buah nanti juga Karin dari It's Buah juga boleh sharing ya. Kalau menurut saya pribadi, buah itu kita sesuaikan dengan musimnya. Kalau tidak mau mahal, itu yang pertama tips dari saya gitu. Jadi karena yang namanya dan buah itu setiap musimnya. Kenapa sih kok buah itu ada musim-musiman gitu ya? Karena sebetulnya buah di setiap musim itu punya efek yang berbeda. Gitu. Misal nih kalau dalam musim-musim hujan gitu. Nah, sebetulnya buah-buah yang tumbuh di musim hujan itu punya manfaat untuk membuat kita lebih sehat pada musim itu. Gitu. Betul, karena menyesuaikan gitu, jadi ya, Dok ya. Betul. Karena apa ya, kita bilang ya ini bukan mau soal religius ya, tapi dalam arti yang Tuhan itu sudah menyiapkan yang terbaik gitu ya buat kita. Dalam arti buah-buah yang ditumbuhkan pada musim itu memang diperuntukkan untuk supaya kita punya kesehatan menghadapi musim-musim itu. Gitu. Jadi makan buah sesuai dengan musimnya itu selain baik untuk kesehatan juga ramah di kantong gitu. Kemudian juga yang kedua yang saya mau sharingkan mungkin cari buah lokal gitu ya, cari buah lokal. Setuju, karena betul, karena gini, karena saya juga mungkin sudah sharing di beberapa feed saya yang kemarin ya, jadi perbedaan antara frozen food dan fresh fruit gitu ya. Jadi ada buah-buah beku atau sayur beku dan buah atau sayur yang fresh gitu. Bedanya apa sih gitu? Karena kalau kita selama ini mungkin berpikir, oh yang di pajang di supermarket itu yang dipendingin-pendingin itu pasti fresh. Itu sebetulnya belum tentu gitu ya, belum tentu. Karena apa? Karena justru kebanyakan buah-buah yang impor, buah-buah yang kelihatan menarik tuh, yang glowing kayak kulitnya Karin nih glowing kan gitu ya. Jadi buah-buah yang glowing itu belum tentu lebih baik loh gitu ya. Jadi daripada buah-buah yang mungkin tidak terlalu packingnya, kemasannya tidak terlalu baik gitu. Tapi buah lokal gitu. Karena apa? Karena buah-buah yang seperti itu biasanya mereka didistribusikan itu waktunya udah lama sekali gitu. Bahkan mereka dipanennya itu pada saat belum matang gitu. Jadi karena mereka supaya matang pada saat perjalanan, pada waktu sampai di supermarket mereka kelihatannya bagus gitu. Dan itu juga masih belum ditambahkan bahan-bahan chemical dan lain-lain yang untuk mempercantik buahnya itu gitu. Jadi kalau menurut saya cari buah lokal gitu ya, meskipun dari kenampakannya tidak terlalu baik, tapi nutrisinya saya yakin lebih baik kalau kita mendapatkan dari buah lokal gitu. Setuju banget, Dok. Apalagi kalau buah-buah yang di sekitar kita kan jauh lebih murah juga. Mungkin kita bisa beli pisang dengan harga 15.000 udah cukup gitu ya, nggak perlu yang mahal-mahal, banyak-banyak juga. Yang penting kebutuhan sehari-harinya tercukupi. Betul. Nah, oke, mungkin kita boleh jawab satu pertanyaan kali ya. Ini ada dari Puput THRN. Mau tanya, Dok, saya bingung selama ini mau diet rendah energi, tapi bingung pilih bahan pangannya apa. Saya ingin kurangi massa lemak tubuh, tapi pengen juga reserve muscle. Nah, itu gimana, Dok? Oke. Jadi gini, saya juga udah jelaskan di IGTV saya yang terakhir, ya. Di IGTV saya yang terakhir, mungkin Kak Puput HRN boleh nonton, ya di IGTV saya yang terakhir. Nutrisionis It's Buah ini, Dok.
Oh, really? Oh, it's an honor for me to, ya, ini berarti teman-teman sejawat saya ya berarti ya. Jadi ya, jadi buat Kak Puput ya, ini kemarin sudah beberapa waktu yang lalu saya udah sharing di IGTV saya. Eh, Pertanyaannya kurang lebih saya kira bisa menjawab gitu ya, jadi IGTV saya, karena saya jelaskan di sana bahwa ada yang namanya defisit kalori ya, itu tidak menjamin kita bisa menurunkan berat badan, apalagi mengurangi massa lemak gitu ya. Menurunkan berat badannya belum tentu gitu, apalagi mengurangi massa lemak gitu, karena diet rendah energi atau biasanya yang lebih dikenal sama teman-teman di sini adalah diet rendah kalori, diet defisit kalori itu justru akan menurunkan metabolisme kita gitu. Semua jenis diet ya, semua gitu. Saya perlu underline gitu ya. Jadi semua jenis diet yang menurunkan asupan kalori, dalam arti defisit kalori, itu akan menurunkan metabolisme kita. Makanya pada waktu kita turun metabolisme kita, itu justru kita harus perhatikan, apalagi kalau kita punya tujuan, kita punya intention untuk reserve muscle gitu. Nah, untuk reserve muscle itu kan kita perlu, dalam arti perlu metabolisme yang cukup gitu ya. Perlu yang namanya, kalau kita bicara di istilah medis, itu perlu namanya MPS gitu. Muscle protein synthesis gitu ya. Muscle protein synthesis. Jadi itu perlu terjadi gitu. Nah, untuk supaya kita bisa terjadinya muscle protein synthesis, itu pertama harus ada stimulus gitu ya. Harus ada stimulus otot gitu. Stimulus ototnya biasanya kita dapatkan dari exercise, dari latihan beban, terutama yang namanya resistance training gitu. Yang kedua, jumlah proteinnya harus cukup gitu. Jadi makanya saya tidak menyarankan untuk diet yang dalam arti kita benar-benar cuma makan sayur dan buah saja dalam waktu yang lama gitu. Kalau kita mau melakukan dalam waktu beberapa hari, itu nggak ada masalah gitu ya. Mungkin orang istilahnya detox atau apa gitu, it's whatever you name it gitu ya, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kita lakukan dalam jangka panjang, saya nggak tidak menyarankan gitu. Saya tidak menyarankan, karena yang namanya protein ya, itu kan berasal dari bahasa Yunani protos gitu ya, which is itu adalah the first one, yang utama gitu. Jadi itu tetap perlu kita asup gitu ya, tetap perlu kita masukkan dalam tubuh kita, apalagi untuk orang-orang yang mau untuk reserve muscle atau building muscle gitu. Jadi caranya gimana untuk memilih bahan pangannya? Pilih bahan pangan yang alami, itu pertama menurut saya. Jadi bahan pangan yang alami itu istilahnya biasanya orang kalau bilang adalah whole food gitu ya, whole food gitu. Sayur-sayuran, buah-buahan, daging-dagingan, telur gitu ya, itu yang alami gitu. Dan yang kedua, pilih bahan pangan yang rendah atau minim proses gitu. Jadi jangan makanan yang highly processed food gitu ya, atau ultra processed food gitu. Jadi makanan yang diolah secara berlebihan, makanan yang diolah dalam arti yang tumbuhnya di pabrik, bukan di tanah gitu. Jadi itu yang saya dalam arti bukan nggak boleh sama sekali, ya bukan nggak boleh sama sekali. Katanya dok mau diet aja kok susah amat sih gitu ya. Biasanya orang kan lebih dikontrol mungkin ya dok. Yes, jadi proporsinya biasanya kalau kita bilang adalah 80-20 lah, gitu, 80-20, gitu, 80-20. Jadi 80 kita make sure bahwa kita dapatkan dari makanan-makanan yang baik, gitu ya. 20-nya lebih ke arah makanan-makanan yang lebih bisa membahagiakan kita, itu it's okay. Bener-bener. Oke, mungkin sudah kebantu ya Kak Puput pertanyaannya. Oke, nah balik lagi ke topik dok, sebenarnya apa aja sih yang perlu diperhatikan saat kita mau mengatur pola makan kita atau merubah pola makan kita yang tadinya masih sembarangan terus jadi mau ke diet atau pengaturan pola makan yang ada aturannya gitu. Apa aja yang perlu diperhatikan? Saya bilang istilahnya ini formulanya adalah 5K, Karin. Yang 5K, perlu diperhatikan, okay. 5K ya, 5K. Yang pertama adalah kondisi kita. Ya, itu K yang pertama. Kondisi. Ya, kondisi kita. Dalam arti kondisi yang saya highlight di sini adalah kondisi kesehatan. Gitu ya, karena saya sendiri banyak menghandle pasien-pasien yang kayak punya masalah diabetes, pasien autoimun, pasien gagal ginjal dan lain-lain. Jadi kondisi kesehatan itu adalah nomor 1 untuk kita menentukan pola makan yang sehat. Karena sehat untuk saya belum tentu sehat untuk orang lain, gitu ya. Tiap orang punya kondisi kesehatan yang berbeda gitu. Jadi K yang pertama adalah kondisi kesehatan. K yang kedua adalah keinginan gitu ya. Keinginan atau mungkin kita bilang tujuan gitu ya. Tujuan dietnya untuk apa nih gitu. Keinginan dietnya untuk apa? Untuk dalam arti untuk memperbaiki
status kesehatannya, memperbaiki profil kolesterolnya, memperbaiki profil asam uratnya, memperbaiki kondisi gula darahnya gitu ya, atau mungkin ingin kurus gitu, atau mungkin ingin glowing kulitnya gitu. Nah, jadi tiap orang beda-beda. Ada juga saya banyak handle untuk orang-orang yang punya masalah dalam arti mereka susah hamil dan lain-lain gitu ya. Jadi keinginannya apa dulu nih? Keinginannya apa? Tujuannya apa? Gitu. Jadi itu yang tidak kalah penting gitu. Yang ketiga adalah adalah karakter gitu ya. Jadi karakter ini juga sangat penting gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang mungkin mereka setiap hari harus makan buah gitu. Nah, orang-orang seperti ini ya jangan disuruh diet keto. Ya. Benar-benar. Ya, jadi kita jangan punya pikiran ya bahwa untuk kita bisa berhasil itu kita harus diet tertentu gitu. Ya, seperti tadi saya katakan, banyak jalan untuk menuju Roma gitu ya. Dalam arti kalau memang kita punya karakter yang kita, oh saya ini orangnya doyan buah banget nih, atau ada orang yang dalam arti saya doyan roti nih, ya jangan diet keto lah gitu. Masih banyak cara lain yang bisa kita terapkan untuk kita bisa mencapai hasil yang maksimal gitu. Jadi itu adalah K yang ketiga gitu ya. K yang keempat adalah kemampuan gitu ya, sesuaikan dengan kemampuan kita gitu ya. Jadi dalam arti ya kemampuan itu macam-macam ya, dari kemampuan finansial ya, dari kemampuan tubuh kita dan lain-lain gitu. Karena dalam arti tidak harus mahal untuk diet itu gitu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kantong Anda masing-masing gitu ya. Jadi itu menurut saya K yang keempat. K yang kelima ini bahasa Inggris gitu ya, adalah knowledge gitu, knowledge gitu. Karena sekarang kita bilang knowledge atau pengetahuan ya, kita bisa dapatkan informasi ini sekarang dimanapun. Informasi ini bahkan kalau banyak yang bilang sekarang banjir informasi gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa memfilter informasi yang benar gitu ya. Jadi jangan cuma sekedar kita mungkin tanya Mbak Google gitu ya, tanya Mbak Google atau mungkin Mas Wikipedia gitu ya, asal comot gitu dalam arti. Nah, makanya di sini kenapa kok kita sharing, kita di sini sharing yang benar, kita di sini sharing yang informasi yang tepat gitu ya, supaya orang itu jangan sampai tersesat dengan knowledge yang dalam arti yang salah gitu, dengan knowledge yang dalam arti abal-abal gitu ya, hoax dan lain-lain gitu. Karena ya itu penting banget bagaimana kita bisa menyaring informasi yang beredar di luar sana gitu untuk bisa kita terapkan dalam diri kita, apalagi yang menyangkut sama yang namanya kesehatan gitu. Oke, jadi kita perlu menerapkan 5K tadi ya dok ya. 5K, mulai dari kondisi, keinginan, karakter, kemampuan, dan knowledge. Wah, boleh tuh. Nanti sahabat sehat yang mau infonya tinggal follow Instagramnya Dr. Hans, banyak ilmu di situ. Oke. Setuju. Nah, kalau tadi ada pertanyaan ya, dari Ratna Mulia Febrana. Kebaca nggak dok? Nggak apa-apa, dibacakan aja. Oh iya, ada ini. Dok, gimana caranya? Dok, gimana caranya kita bikin sayur buat sarapan, tapi yang praktis supaya bisa makan sayur di pagi hari? Coba tolong dok dibantu dijawab. Banyak banget nih caranya buat Ratna ya. Jadi gimana caranya bikin sayur buat sarapan? Yang paling praktis ya, kalau menurut saya bikin salad gitu, tinggal cuci aja gitu. Apalagi kalau kita bisa mendapatkan sayur-sayur yang organik ya. Saya kira tidak usah terlalu lama mencucinya, hanya perlu dibilas saja. Dibilas air matang gitu. Kalau yang tidak organik, saya juga udah pernah sharing di IGTV saya gimana caranya membersihkan sayur dan buah gitu ya, yang tidak organik gitu. Jadi ada beberapa metode yang saya suggest di sana. Tapi kalau mau simple ya dibikin salad gitu. Kalau menurut saya nggak perlu dimasak gitu ya. Dan kalau untuk buat dressing kan caranya juga banyak banget. Dari kita buat homemade dressing yang dalam arti kita mungkin bisa pakai olive oil atau kita bisa pakai extra virgin coconut oil gitu ya. Jadi sebetulnya kalau dressing juga variatif, cuma saya kurang menyarankan beli dressing yang sudah botolan gitu ya, karena kebanyakan dressing yang sudah store bought atau yang udah botolan itu biasanya, saya tidak bilang semuanya ya, biasanya itu ada kandungan-kandungan yang tidak diinginkan gitu. Bisa ada vegetable oilnya atau ada HFCS-nya gitu, bisa tinggi gula dan lain-lain gitu. Jadi saya lebih menyarankan untuk membuat dressing sendiri yang sehat gitu.
Atau cold press juice, Dok, itu lebih gampang juga Nah, sih. betul. Cold press juice. Kemarin saya juga dikirimin dari It's Buah ada beberapa ingredientsnya juga sayuran gitu ya. Dan rasanya saya juga Iya, suka tuh ada pok choy gitu ya, ada dicampur sama daun mint dan lain-lain. It's very very good. It's very very good. Jadi mungkin mungkin cold daripada press juice. terlalu susah mikirin kan. Betul. Jadi tinggal buka kulkas kan, minum selesai. Gitu Bener, kita mendapatkan bener nutrisi banget. yang sangat bagus juga dari It's Buah. Gitu. Nah, tuh sahabat sehat. Jadi mungkin bisa salad, mungkin dressingnya jadi lebih sehat kalau misalnya kayak pakai olive oil atau coconut virgin oil gitu ya, Dok ya. Enggak yang mungkin mayones atau mustard apa gitu kan yang udah jadi, udah kemasan. Nggak apa-apa kalau mayonesnya bikin sendiri. Oh, oke. Iya, jadi buat homemade mayonnaise juga mungkin next time akan saya sharingkan juga kalau buat teman-teman yang tertarik gitu. Tapi kalau mau simple banget ya memang langsung aja kita bisa dapatkan kayak dari cold press juice yang kandungannya juga fitonutrisinya juga sangat-sangat sangat-sangat banyak lah ya gitu. Saya yakin gitu. Jadi bisa dimanfaatkan juga mungkin kalau ada di Apalagi mana beda ada. dengan jus biasa ya, Dok ya, yang di blender gitu kan, di blend gitu. Yes. Jadi bisa order di It's Buah, siapa tahu bisa dikirim ke tempat-tempat Anda gitu Nggak ya. mesti di Eats Buah, kalau mau bikin sendiri juga itu lebih healthy gitu. Boleh. Yes, benar. Nah, ada pertanyaan lagi, Dok. Gimana sih tips and triknya untuk menjalankan hidup sehat dan pola makan sehat? Tapi untuk orang-orang seperti karyawan kantoran yang sibuk, yang kayak workaholic banget gitu. Jadi gini, saya selalu mengatakan nih ya, it's all about priority. Ya, it's all about priority gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu, kita semua dikasih waktu yang sama. Kita semua diberikan waktu yang sama 24 jam sehari. Jadi saya tidak punya waktu yang 5 menit lebih banyak daripada Karin, dan Karin juga tidak punya waktu yang 10 menit lebih sedikit daripada saya. Gitu. Jadi we all have a same time gitu ya. Kita punya waktu yang sama. It's all about priority. Kalau memang kamu merasa sibuk, kamu merasa dalam arti tidak punya waktu, itu kalau menurut saya kamu hanya tidak mau make time. Gitu ya. Nah, untuk pekerja-pekerja kantoran atau orang yang dalam arti workaholic, ya kalau udah jelas namanya workaholic, ya jangan workaholic gitu ya, dikurangin gitu ya. Karena workaholic juga bukan sesuatu yang baik gitu ya, bukan sesuatu yang baik dalam arti kita juga punya kebutuhan-kebutuhan lain gitu ya dalam hidup ini, bukan cuma sekedar kerja gitu. Jadi work life balance lah ya, kalau saya bilang ada waktunya kita kerja, ada waktunya kita istirahat, ada waktunya kita refreshing dan lain-lain gitu. Nah, tipsnya kalau menurut saya buat orang-orang yang mungkin merasa dirinya sibuk gitu ya, kalau menurut saya buat yang namanya perencanaan gitu ya, buat yang namanya kalau saya bicara itu biasanya meal plan gitu, buat meal plan yang mungkin weekly gitu ya, weekly meal plan. Jadi meal plan yang mingguan yang bisa kita siapkan itu dalam waktu 1 minggu ke depan gitu. Karena kalau kita siapkan tiap hari kan mungkin agak rempong kan ya, siapin tiap hari gitu ya. Jadi buat suatu meal plan yang mingguan gitu. Nah, biasanya kalau mungkin weekend gitu bisa masak gitu ya. Kalau yang bisa masak untuk dalam arti selama 1 minggu gitu ya. Mungkin yang biasanya ribet itu kan proteinnya ya. Karin ya. Jadi mungkin kita bisa masak dalam beberapa variasi, kemudian kita masukkan di kotak gitu ya, kotak yang vakum gitu, kemudian kita freezer gitu. Jadi setiap hari kita tinggal kita keluarkan yang dari freezer itu, mungkin kita panaskan sebentar gitu ya di wajan pakai air sedikit gitu, atau mungkin mau pakai oil spray gitu juga boleh. Jadi untuk dalam arti supaya dia tidak makannya nggak dingin-dingin atau nggak beku gitu ya, dalam arti dikeluarkan, jadi nggak perlu masak dari awal lagi gitu. Tapi udah dibuat nih perencanaan makannya apa, mungkin Senin makan apa, Selasa makan apa, Rabu makan apa gitu. Jadi itu adalah cara untuk trik untuk buat teman-teman yang merasa sibuk gitu. Nah, itu jadi yang paling penting. Kalau mau lebih simpel lagi ya cari provider layanan jasa catering atau makanan sehat di tempat-tempat terdekat Anda, itu lebih simpel lagi sih. Itu sih. Kan sesuai dengan judulnya, mungkin karena sibuk, jadi lebih baik mesen daripada bikin sendiri ya, Dok? Yes. Tapi kalau pesen ya harus mau bayar gitu ya. Nah, jadi kan nggak lebih harus mau spend more gitu lah gitu.
Nah, untuk sahabat sehat yang masih mau bertanya, boleh komen-komen lagi atau taruh di Q&A box-nya, nanti bakal dijawab satu persatu. Nah, tadi ada komen Komen dari dari siapa? katanya sangat bermanfaat ya. Oke, kita next question aja, Dok. Ya, Bagaimana sih mengatur mindset agar pola makan sehat itu menjadi identity kita gitu ya. Jadi identitas kita di balik dogma kalau makan sehat tuh pasti mahal. oke, Nggak usah well, makan jadi sehat, Dok. Apapun yang healthy tuh katanya terkesan mahal gitu. oke. Jadi gini deh, saya ada satu term ya, satu term yang saya selalu pegang. Yang namanya hidup ini nggak ada yang gratis. Ya, yang namanya hidup Iya, ini nggak ada benar. yang gratis gitu. Jadi dalam arti mungkin kita diberikan sama Tuhan adalah dalam arti tubuh seolah-olah segala sesuatu ini gratis. Ya, tapi biaya untuk perawatannya tidak gratis gitu ya. Biaya untuk perawatannya tidak gratis gitu. Jadi kalau menurut saya di dalam hidup ini tidak ada yang gratis. Tapi bedanya dalam arti kita tinggal memilih kita mau bayar di depan atau kita mau bayar di belakang gitu aja. Itu ya. Jadi kalau kita mau bayar di depan, ya dalam arti kita investasi di depan, ya udah berarti kita tinggal bisa mengatur budget kita, gitu ya. Kita bisa budgeting, gitu. Tapi kalau kita bayar di belakang, ya relatif kita tidak bisa negosiasi. Gitu. Ya, jadi misal nih kita mau bayarnya di belakang. Dalam arti kalau kita sudah punya masalah-masalah kesehatan tertentu, gitu. Banyak sekali orang yang sharing sama saya, wah dok, saya harus dalam arti bayar biaya rumah sakit sekian. Ya udah nggak bisa nego kan, gitu. Sesuatu yang udah kita dalam arti billingnya di belakang, pasca bayar, ya bukan prabayar ya. Kalau udah pasca bayar, kita nggak bisa nego nih, karena kita udah mengeluarkan dulu di depan, gitu. Jadi tinggal kita pilih aja. Kalau orang yang bilang hidup sehat itu mahal, ya tergantung. Kamu mau kalau kamu mau bayarnya di belakang setelah kamu punya masalah, setelah kamu sakit, ya dalam arti ya kamu harus mau bayar berapapun biayanya, gitu. Dan biasanya yang seperti itu relatif lebih mahal, gitu. Jadi kalau kita Udah punya keburu sakit baru mau makan sehat ya, Dok. yes, gitu. Dan itu tidak bisa langsung memperbaiki kondisi kita loh. Karena yang namanya sakit itu kan proses ya, perjalanan. Orang yang punya masalah diabetes, orang yang punya masalah stroke, orang yang punya masalah apapun gitu ya, itu tidak karena dalam arti proses yang 1 bulan, 2 bulan. Itu proses yang terjadi menahun, proses yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat panjang gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mau perbaikin kalau sudah sakit dan mereka berharap, dok saya sudah jaga makan 3 bulan nih, kok masih belum baikan ya? Ya kamu sakitnya juga bukan 3 bulan, ya kan kamu sakitnya juga karena bertahun-tahun gitu. Jadi dalam arti kalau memperbaiki pola makan ya jangan berharap kita perbaiki pola makan 3 bulan, kita minum obat 3 bulan, kita minum suplemen 3 bulan terus mau sehat. Benar. Ini kalau kata Melia Wandra, setuju dok, walau butuh perjuangan untuk hariannya. Selalu semangat untuk berjuang. Untuk Kak Melia. Apalagi biasanya penyakit-penyakit di belakang itu dari background, dari awal-awal sebelum-sebelumnya, dari proses yang panjang juga ya dok ya pastinya. Dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasanya kita lakukan di belakang-belakang gitu. Yes, karena manusia ini manusia kebiasaan, Karin. Kita ini bisa karena biasa. Gitu ya. Kalau kita selama ini mungkin nggak bisa makan sayur gitu ya, itu karena kita belum membiasakan aja. Gitu. Saya juga dulu pada waktu saya masih sekolah, saya nggak suka. Saya yang saya sentuh yang warna hijau itu biasanya cuma permen gitu ya, cuma permen sama sirup biasanya yang warna hijau. Gitu. Jadi ada kan permen yang kenyal-kenyal gitu kan warnanya kan hijau ya gitu. Jadi yang hijau-hijau saya nggak ada makan brokoli, makan baby buncis gitu, makan sawi nggak ada. Hijau-hijau yang saya makan hanya sirup dan permen yang kenyal-kenyal itu aja gitu. Tapi sekarang makanya sayurnya udah setiap hari gitu ya. Dalam arti apalagi jumlahnya banyak gitu. Jadi manusia itu makhluk kebiasaan. Kita bisa itu karena biasa gitu. Jadi kalau kita belum bisa karena kita belum membiasakan itu aja. Nah, bener banget dok. Oke, untuk sahabat sehat yang masih mau bertanya masih bisa ya sebelum kita mengakhiri IG Live hari ini. Karena biasanya pola makan itu atau diet ya dok itu biasanya menarik banget untuk dibahas karena kan kita sehari-hari nggak mungkin nggak makan gitu kan.
Nah, kalau untuk menjalankan pola makan sehat sehari-harinya, Dok, mungkin boleh selain tips diet gizi seimbang ya, Dok, apalagi Dok yang bisa diterapkan? Seperti yang udah punya penyakit degeneratif gitu. Kayak gitu gimana, Dok? Yang pertama pasti periksakan dulu ya, diperiksakan dulu kondisinya seperti apa, yang sudah punya penyakit degeneratif, karena penyakit degeneratif itu kan banyak sekali. Jadi mulai dari biasanya yang selama ini mungkin saya sharing sedikit ya, sharing sedikit karena banyak pasien yang saya handle itu mostly bisa saya bilang 80%, ya 80% itu masalahnya adalah masalah diabetes gitu. Iya. Nah, diabetes itu kan adalah akar dari segala macam penyakit gitu. Akar dari segala macam penyakit. Biasanya orang yang udah punya masalah diabetes, masalahnya akan lari ke hipertensi gitu. Masalahnya akan ke hipertensi. Kemudian setelah hipertensi larinya ke penyakit jantung gitu. Bisa juga larinya ke penyakit ginjal. Itu yang biasanya paling dekat gitu. Tapi biasanya akar permasalahannya adalah masalah gula darah gitu. Masalah gula darah which is itu adalah masalah insulin gitu. Masalahnya adalah resistensi insulin. Gitu. Makanya kenapa kok saya di IG live saya, di IGTV saya, biasanya saya selalu paling banyak saya membicarakan masalah yang namanya hormon insulin ini. Gitu. Karena hormon insulin ini memang bukan satu-satunya hormon yang ada dalam tubuh kita, tapi yang dia adalah satu-satunya hormon yang bisa menekan gula darah kita. Hormon-hormon yang lain itu tujuannya menaikkan gula darah kita. Gitu. Tapi cuma hormon insulin itu the only one hormon yang bisa menekan gula darah kita, gitu. Jadi itu sangat-sangat penting untuk kita perhatikan, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang punya masalah degeneratif, biasanya dicari tahu dulu, gitu ya, penyebabnya itu apa. Jadi underlying cause-nya, akar masalahnya apa, diperiksakan dulu ke dokter, gitu ya. Karena yang paling penting menurut saya itu adalah menentukan diagnosa. Gitu ya, menentukan diagnosa itu adalah satu hal yang sangat-sangat penting gitu daripada kita mikirin obatnya apa gitu ya, karena kebanyakan orang cuma bertanya, dok obatnya apa gitu ya, karena obat itu bisa kita dalam arti akan sangat mudah dalam arti untuk kita dapatkan kalau kita sudah tahu diagnosanya gitu. Jadi dalam arti kita mungkin mindsetnya yang dibalik ya, dalam arti solusi itu penting, tapi yang lebih penting dari solusi adalah kita harus tahu akar permasalahannya dulu gitu. Karena kalau kita bisa dapat akar permasalahannya, solusi itu gampang kita dapatkan gitu. Solution oriented ya, Dok ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kamahin. Dok, aman nggak sih penderita diabetes olahraga kardio? Apa ada bahayanya yang kalau ditimbulkan jika melakukan kardio itu, Dok? Sebenarnya selama dilakukan sesuai dengan kondisi kesehatannya, menurut saya baik-baik saja, karena justru yang namanya olahraga kardio itu kan namanya aja olahraga kardio, tujuannya untuk meningkatkan kesehatan kardiovaskuler, untuk meningkatkan kesehatan jantung kita, gitu ya. Jadi kalau olahraga ini biasanya akan menimbulkan efek-efek yang kurang baik kalau dilakukan tidak sesuai dengan kemampuan, tidak dilakukan sesuai dengan kondisi kesehatannya. Makanya kalau punya masalah diabetes tadi ya, nah ini yang perlu diperhatikan pertama, diabetesnya sudah ada komplikasi atau belum. Gitu. Jadi tahapnya, stage-nya gitu ya, dalam arti kondisi diabetes tiap orang itu beda-beda gitu. Jadi makanya saya tidak pernah memberikan dalam arti kalau di konten saya tidak pernah memberikan dalam arti satu masalah untuk semua gitu. Oh, solusi makanan untuk penderita diabetes ini, karena penderita diabetes itu macam-macam gitu kan, dalam arti diabetes sendiri aja jenisnya ada beberapa macam, ada diabetes tipe 1, tipe 2, ada yang gestasional, ada yang manifestasi karena penyakit lain dan lain-lain gitu ya. Jadi sebetulnya yang namanya diabetes itu jenisnya banyak, kondisinya jenis diabetes tipe ke orang itu juga macam-macam gitu ya, ada yang sudah ada komplikasi, ada yang komplikasinya ke penyakit ginjal, ada yang ke mata gitu, ada yang macam-macam gitu, dalam arti jadi cari tahu dulu kondisi Anda yang sebenarnya itu seperti apa, setelah itu baru kita tentukan gitu, kita harus ngapain nih, kita harus dalam arti bagaimana supaya kita bisa membuat kondisi ini semakin hari semakin baik gitu. Oke. Nah, kalau dari Niasti nih, Dok, untuk penderita diabetes sebenarnya boleh makan buah apa aja sih, dan bebas konsumsi buah nggak sih, Dok? Kalau menurut saya sebetulnya konsumsi buah itu aman ya untuk orang-orang yang diabetes ya, selama kita makan dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat.
gitu. Karena Nah, ada waktunya istilah seperti apa tuh, Dok? gini, waktu yang saya sarankan adalah waktu yang tidak terlalu sering. Dalam arti gini, tidak frekuensi makannya dikurangin. Makanya kenapa kalau buat teman-teman follower saya pasti tahu kalau saya ini orang yang selalu mengencourage untuk melakukan intermittent fasting, gitu ya. Karena saya sendiri juga I'm the practitioner, gitu ya. Karena saya juga praktisi, gitu ya. Saya praktisi IF, gitu ya. Dan saya sudah menjalankan IF ini selama kurang lebih 4-5 tahun ini gitu ya, dan I feel really really good gitu ya. Bukan, tapi saya tidak mengharuskan ya, saya tidak mengharuskan. Cuma buat teman-teman yang mungkin yang memang mampu dan memang kondisi kesehatannya memungkinkan, saya mengencourage selalu untuk melakukan IF gitu ya. Jadi IF ini salah satu jenis puasa berjangka gitu ya, yang bisa menekan frekuensi makan yang terlalu sering gitu. Nah, kenapa sih orang-orang yang punya masalah diabetes ini, kenapa kok mereka, terutama diabetes tipe 2 ya, yang saya sharingkan di sini ya, itu kan karena resistensi insulin. Kenapa kok insulin ini sampai bisa resisten gitu? Nah, pertama, karena insulin ini dipicu terus-terusan. Nah, yang memicu insulin terus-terusan ini, yang pertama adalah makanan yang tinggi karbohidrat gitu. Nah, orang seringkali berpikir, oh makanan tinggi karbohidrat, misalnya kayak dalam arti, oh buah juga termasuk tinggi karbohidrat. Iya, betul. Tapi yang ada di dalam buah, itu bukan cuma karbohidrat, ada seratnya juga. Gitu. Ada mineralnya juga. Makanya Tuhan itu menyiapkan segala sesuatu yang baik, itu satu paket. Gitu ya. Nah, beda yang buatan manusia. Misalnya kita ngomong gula pasir nih, atau misalnya brown sugar lah, gula coklat, dan lain-lain gitu ya. Itu kan buatan manusia gitu. Dalam arti itu tidak ada seratnya. Makanya kenapa gula itu indeks glikemiknya tinggi gitu, karena tidak ada serat yang menekan gula itu. Beda dengan kita ngomong buah gitu ya. Kita makan apel gitu ya. Apel itu isinya bukan cuma gula gitu ya. Memang ada gulanya buah namanya fruktosa gitu, tapi juga ada seratnya, ada pektinnya dan lain-lain, ada fitonutrisinya, ada vitamin C-nya, ada vitamin A-nya gitu, ada kaliumnya gitu. Jadi it's compact gitu ya. Dalam arti kita tidak akan makan apel itu langsung gula darah kita langsung naik drastis seperti kita makan gula gitu. Jadi menurut saya sih makan buah itu aman-aman aja untuk diabetes. Yang penting kita makannya frekuensinya jangan terlalu sering gitu. Tiap 1 jam makan, tiap 2 jam makan, jangan gitu. Jadi frekuensinya diperhatikan. Buat yang bisa IF atau intermittent fasting itu akan sangat baik karena kita akan membatasi jendela makan kita supaya kita makannya nggak grazing gitu ya, nggak tiap 2 jam makan gitu. Iya. Mungkin lebih untuk selingan makan gitu ya, Dok. Kalau tiap jam makan itu kayaknya berlebihan juga ya. Karena sesuatu yang berlebihan kan juga nggak baik gitu. Yes, exactly. Ada yang komen, Dok, udah ganteng, pintar pula abangku. Wah, siapa nih, Dok? Aduh, terima kasih. Nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Venusi Andromeda, terima kasih. Ya, terima kasih apresiasinya. Oke. By the way, udah nggak kerasa kita udah mau 1 jam ngobrol-ngobrol soal pola makan, berujung ke diabetes, buah, dan segala macem ya. Mungkin Dokter Hans boleh pilih nih 1 pertanyaan terbaik yang kira-kira bisa kita kasih hadiah. Oke, saya pilih pertanyaan terbaik ya. Waduh, ini gimana nih? Oke deh, saya pilih pertanyaan. Atau yang paling ingat boleh. Oke, ini aja yang dari Kama Ahin 3. Dok, aman nggak sih penderita diabetes olahraga kardio? Itu menurut saya oke lah, pertanyaannya berkualitas. Gitu. Oke, nanti Kamahim bakal dihubungin sama Ichmin-nya Ichbua. Nah, anyway, terima kasih juga buat sahabat sehat yang udah nonton IG Live hari ini. Semoga semuanya bermanfaat dan infonya bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari ya. Dan bisa diterapin dan dieksekusi. Ingat 5K yang tadi itu ya. Bakal masuk tuh konten tuh, biar sahabat sehat makin ingat dan bisa menerapkan pola hidup sehat lebih mudah lagi. Terima kasih juga untuk Dokter Hans yang hari ini udah kasih info bermanfaat, udah kasih edukasi juga buat sahabat sehat. Semoga next time kita bisa ngobrol bareng lagi. Dan sampai jumpa juga di minggu depan. Tetap ada IG Live Session juga jam 4 sore. Dan kita bakal ngomongin kesehatan sosial. Thank you banyak Dokter Hans. Dan terima kasih sahabat sehat. Semoga kita bisa menjalankan resolusi sehat tahun ini ya. Thank you, see you. Salam sehat. Stay fit all.